Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas setiap berkat, kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami, sehingga kami dapat bangun dan menikmati udara segar serta keindahan pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah pergilah kepada orang yang tepat. Bacaan diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Demikian sabda Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang jenderal yang ingin menyeberangi sebuah sungai. Tapi ia ragu mengenai kedalaman sungai itu. Apakah ia dan kudanya bisa menyeberang? Akhirnya, ia melihat seorang anak laki-laki kecil dan jenderal pun meminta saran darinya. Setelah mengamati sang jenderal dan kudanya dengan seksama, dengan yakin anak itu berkata, "Tidak ada masalah, Anda bersama kuda Anda bisa menyeberang dengan selamat." Sesampai di tengah sungai, jenderal menyadari bahwa sungai itu sangat dalam, dan ia pun meneriaki anak kecil tadi dengan marah. Anak itu sangat tersinggung dengan perlakuan sang jenderal, karena ia merasa sudah memberikan saran yang baik dan tidak berbohong. Maka tanpa merasa bersalah, anak kecil tadi menjawab, "Setiap hari kawanan bebek saya menyeberangi sungai ini, padahal kaki mereka lebih pendek daripada kaki kuda tuan." Saudara yang terkasih, pesan dari cerita tersebut adalah kita harus bijak memilih kepada siapa kita meminta saran, nasihat, atau pertolongan. Dalam nats bacaan hari ini diceritakan bahwa janda nabi sedang dalam masalah besar dan ia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Sebenarnya, ia bisa saja meminta saran atau pertolongan dari tetangga maupun kenalannya, tetapi ia datang kepada Nabi Elisa. Janda tersebut telah melakukan tindakan yang tepat, yaitu datang kepada seorang abdi Allah, yaitu Nabi Elisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kata-kata yang diucapkan oleh wanita itu terlihat jelas bagaimana ia menuntut janji Tuhan melalui hambanya Elisa. Jika dibahasakan dengan bebas, kira-kira seperti inilah ia berbicara. "Hambaku, suamiku, begitu mengasihi Tuhan dan ia telah menyerahkan diri untuk melayaninya dengan menjadi murid-Mu. Engkau mengenal dia orang yang benar. Tetapi sekarang ia telah mati dan sekarang kedua anakku pun akan diambil daripadaku karena hutang yang ditinggalkannya. Di manakah janji penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang benar?" Sebagai nabi Tuhan, Elisa yakin bahwa kuasa Tuhan tetap sama untuk selamanya, dan ia pasti menyatakan mujizatnya pada janda ini. Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada orang-orang yang setia kepadanya. Saudara, dan memang benar, di akhir dari kisah janda ini, mujizat Tuhan benar-benar terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan atau mulai meragukan penyertaan Tuhan, datanglah kepada orang yang tepat.
temui saudara seiman yang kita percayai, yang bisa menguatkan iman kita, agar kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami kuasa-Nya. Saudara, milikilah karakter untuk selalu mempercayai pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu, supaya ketika kami menghadapi situasi yang sulit kami pahami, kami akan tetap percaya pada kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang terbaring sakit dan lemah fisik. Kiranya Tuhan tilik mereka, Tuhan campur tangan untuk menolong dan memulihkan agar mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan untuk mengatasi agar mereka pun dapat merasakan cinta dan pertolongan Tuhan. Saat ini kami ingin serahkan seluruh anggota keluarga kami kepadamu. Kami memohon Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.